Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada hewan. Setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan pengelompokan pada hewan, menyebutkan cara-cara reproduksi, menjelaskan siklus hidup, menyebutkan macam-macam metamorfosis, dan menjelaskan kelangsungan hidup pada makhluk hidup. Pengelompokan pada hewan. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati di sekeliling rumah kalian? Tentu banyak sekali makhluk hidup bukan, termasuk hewan. Pernahkah kalian melihat cacing, capung, kemudian ada bekicot, dan lain sebagainya? Begitu juga di lingkungan kalian juga terdapat ayam, ada kambing, ada burung, ada ular, dan sebagainya. Karena hewan itu banyak, maka dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah invertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Pada hewan tak bertulang belakang itu dibagi menjadi 7. Yang pertama protozoa. Disebut protozoa karena hewan ini terdiri dari satu sel. Contohnya adalah amuba. Yang kedua adalah porifera. Kenapa disebut porifera? Karena hewan ini tubuhnya berpori-pori. Contohnya adalah Spongia sp. Kalau di film SpongeBob, kalian bisa melihat contohnya yaitu SpongeBob itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Coelenterata. Disebut Coelenterata karena hewan ini tubuhnya berongga tengah. Contohnya adalah ubur-ubur. Kemudian ada Echinodermata atau hewan yang seluruh tubuhnya berduri. Contohnya adalah bintang laut, landak laut, dan bulu babi. Selanjutnya ada kelas moluska. Disebut moluska karena hewan ini tubuhnya lunak. Contohnya adalah cumi-cumi dan gurita. Ada juga yaitu bekicot. Kemudian ada antropoda atau arthropodus. Ini kelompok hewan yang tubuhnya mempunyai ruas tubuh. Contohnya adalah insekta atau serangga. Dan yang terakhir adalah vermis atau cacing. Pasti kalian tahu cacing ya. Kemudian kelompok hewan yang kedua adalah hewan bertulang belakang atau dikenal dengan istilah vertebrata. Untuk hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu mamalia atau hewan menyusui, kelas amfibia atau hewan yang mempunyai 2 tempat habitat, kemudian kelas reptilia, kelas aves, dan kelas pisces. Bagaimana hewan-hewan di atas berkembang biak? Jadi hewan tersebut berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara aseksual atau tak kawin dan secara seksual atau kawin. Perhatikan ya gambar di bawah ini. Ini contoh reproduksi secara aseksual. Yang pertama membelah diri. Ini khusus pada hewan bersel 1. Kemudian yang kedua adalah tunas. Ini contoh dari hewan Coelenterata. Selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi artinya pemutusan bagian tubuh sehingga menghasilkan individu baru yang sama persis dengan induknya. Contohnya pada cacing planaria. Reproduksi seksual pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah vivipar atau melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan biasanya masuk pada kelas mamalia atau hewan menyusui. Kelompok selanjutnya adalah ovipar. Apakah ovipar itu? Ovipar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga adalah ovovivipar. Jadi kelompok ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak.
Contohnya pada kelompok ikan hiu. Silakan kalian saksikan video siklus hidup pada Aurelia atau ubur-ubur. Selanjutnya adalah metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu ada dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Apakah metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis yang perkembangan individu makhluk hidup melalui tahap-tahap telur, larva, pupa, kemudian imago atau dewasa. Nah, pada tahap-tahap tersebut terjadi perbedaan yang sangat nyata. Perkembangan kupu-kupu merupakan contoh dari metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Apakah nimfa itu? Nimfa adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa. Jadi antara nimfa dan hewan dewasa perbedaannya tidak begitu nyata. Makhluk hidup mampu bertahan hidup karena mereka mampu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi untuk memperoleh energi. Yang kedua adaptasi fisik. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Di bawah ini merupakan contoh dari adaptasi fisik yang berhubungan dengan bentuk paruh pada burung berdasarkan jenis makanannya. Contoh berikutnya adalah adaptasi mulut pada serangga. Pada belalang, dia mempunyai bentuk mulut pengunyah. Pada kupu-kupu, mempunyai bentuk mulut penghisap. Pada lalat, mempunyai bentuk mulut penjilat. Sementara pada nyamuk, mempunyai bentuk mulut penusuk dan penghisap. Kemudian adaptasi bentuk pada gigi hewan atau hewan karnivora, itu bentuknya berbeda dengan bentuk gigi pada hewan herbivora. Begitu juga bentuk gigi pada hewan omnivora.
Adaptasi fisik berhubungan dengan bentuk luar tubuh makhluk hidup. Contohnya perubahan warna pada bunglon atau dikenal dengan istilah mimikri. Tujuan perubahan warna tersebut untuk menghindari pemangsa. Ada juga pada belalang. Warna tubuhnya itu mirip dengan daun. Tujuannya juga sama untuk menghindari pemangsa. Adaptasi tingkah laku. Pernahkah kalian melihat kerbau? Kenapa dia berkubang pada tengah hari? Jadi, tingkah laku kerbau tersebut untuk mengurangi penguapan, karena pada tengah hari kerbau merasa panas. Kemudian ada lumba-lumba. Lumba-lumba suatu saat akan muncul ke permukaan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengambil oksigen. Begitu juga dengan cumi-cumi. Cumi-cumi mempunyai tinta yang berfungsi untuk mengelabui musuhnya. Kemudian yang keempat, contoh dari cicak atau dikenal dengan istilah autotomi. Jadi untuk mempertahankan diri dari mangsanya, tingkah laku cicak itu memutuskan ekornya. Dari materi yang sudah kita pelajari, maka dapat kita simpulkan bahwa hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Perkembangbiakan pada hewan ada dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif contohnya membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Perkembangbiakan generatif ada tiga cara, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak, di bawah ini ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan di kertas folio bergaris. Kalian juga boleh menggambar dengan menggunakan buku gambar. Kita akhiri ya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu belajar.